Ungkapan Rois Am PBNU kembali menarik perhatian publik. Kita tahu selama ini ketua Rois Am atau Rois Am ya, bukan ketua Tanfidhiyah PBNU-nya, tapi Rois Am-nya di bagian Suriah ya, Kiai Haji Miftahul Akhyar ini kita tahu bahwa belakangan ungkapan-ungkapan atau statement atau sikap atau kebijakan beliau ini menjadi pro kontra di kalangan publik, wabil khusus bagi warga Nahdliyin. Dan ungkapan terbaru kali ini, kalau tidak salah, yang ini juga di-reaction dan ditanggapi oleh beberapa konten kreator. Dan kali ini ada yang mereaction dari seorang pemuka agama di daerah Yogyakarta atau di daerah Gunung Kidul, yaitu Gus Fuad Pleret, Kiai Fuad Punten. Salam hormat kepada beliau, salam hormat juga kepada Rois Am PBNU, ya semuanya para kiai lah ya. Di sini Gus Fuad mereaction Rois Am Suriah PBNU ya. Kita akan simak bagaimana kemudian Gus Fuad menyikapi atau memberikan reaction kepada ungkapan Rois Am PBNU ya. Kita akan sama-sama saksikan di sini. Ya. Ya, silakan. Ini bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ini ada potongan video yang dikirim ke HP saya. Nah ini ya, ini mungkin teman-teman juga udah dapat ini dari pernyataan Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kita dengarkan dulu cuma setengah menit ini. Sebentar biar kedengaran. Perintah saya pribadi ya, lihat bener apa enggak. Kalau udah bertolak ya, cuma Rois awam saja kok. Saya ini kan Rois awam atau Rois Am yang kali 3 dan saya merasa, saya menyadari kalau saya ini bukan Rois Am tapi Rois Awam. Saksikan, tidak ada. Selama ini saya tidak pernah gila jabatan. Nah itu ya, jadi pernyataan Kiai Miftahul Akhyar. Beliau menyatakan sendiri bahwa beliau adalah Rois Awam. Kalau keliru ya jangan diikuti. Nah soal Habib, soal nasab Habib yang palsu itu kan selama ini beliau dipersepsikan publik membela nasab palsu Habib. Maka sesuai perintahnya Kiai Miftahul Akhyar sendiri ya kita tolak itu. Yang kedua, beliau sendiri menyatakan bahwa diri beliau itu bukan Rois Am tapi Rois Awam. Dan kemudian beliau menyatakan beliau tidak gila jabatan gitu. Nah, dua pernyataan beliau ini yang Rois Awam dan tidak gila jabatan, saya kira perlu dibuktikan secara nyata gitu ya. Jadi akan saya bandingkan dengan Gusmus. Nah, ini terpaksa harus kita bandingkan dengan Gusmus gitu. Mohon maaf, mohon ampun untuk Gusmus gitu. Kalau memang Rois Am Kiai Miftahul Akhyar merasa dirinya Rois Awam dan tidak gila jabatan, ya sudah, saat ini juga jangan hanya omong-omong kan itu. Ya mengundurkan diri saja. Karena kan saya yakin beliau itu tahu dan paham persis ada hadis Rasulullah bahwa kalau imam itu dibenci oleh makmumnya, satu aja nggak usah mayoritas. Nah itu seburuk-buruk imam. Nah, itu padahal di lapangan jelas, di media sosial jelas bagaimana Nahdliyin kultural itu tidak suka, atau dengan kata lain sudah pada level membenci beliau Kiai Miftahul Akhyar karena pembelaan Kiai Miftahul Akhyar terhadap nasab palsu Habib Ali yang itu bertentangan dengan nama Nahdlatul Ulama sendiri ya. Kebangkitan para ulama itu kan ahli ilmu, bukan kebangkitan husnudzon kan, bukan kebangkitan membela ini gitu. Dan baru kali ini kan ada Rois Am PBNU itu dipaitu sama Nahdliyin kultural. Sebelumnya sepanjang sejarah Nahdlatul Ulama mulai berdiri
Ya baru kali ini, sebelum-sebelumnya tidak pernah ada Rois Ngam kok dibantah oleh Nahdien Kultural. Hari ini bertebaran di media sosial. Nah, saya bilang tadi saya akan bandingkan dengan Gusmus. Karena Kiai Miftahul Akhyar kan bilang merasa dirinya hanya Rois awam dan tidak gila jabatan. Kalau Gusmus itu tidak pernah menyatakan diri sebagai orang yang gila jabatan dan lain-lain. Tapi langkah beliau itu menunjukkan bahwa beliau itu benar-benar merasa merasa awam, padahal beliau itu ulama yang alimul alamah bagi saya, dan benar-benar tidak gila jabatan. Karena berapa kali Gusmus dalam sejarah Nahdlatul Ulama itu berkali-kali diminta, dimohon untuk menjadi Rois Ngam, itu beliau tidak pernah mau bersedia. Beliau selalu beralasan ada yang lebih pantas, ada yang lebih semestinya menjadi Rois Ngam. Jadi beliau tidak mau. Kemudian Kiai Ma'ruf Amin itu menjadi Rois Ngam periode sebelumnya ini kan karena Gusmus tidak berkenan. Sebenarnya kan yang pertama dimohon dan diminta itu kan Gusmus, tapi Gusmus tidak merasa tidak pantas, tidak mau. Karena memang beliau benar-benar tidak gila jabatan, tidak hanya omon-omon, beliau praktekkan benar dalam perilaku beliau. Kemudian ketika Kiai Ma'ruf Amin menjadi cawapres, mayoritas struktural maupun kultural NU itu kan menginginkan, mengidam-idamkan Gusmus sebagai Rois Ngam PBNU, tapi sekali lagi tidak bersedia. Itu namanya orang yang benar-benar tidak gila jabatan. Nah, kalau memang mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho beliau yang kita muliakan, Kiai Miftahul Akhyar, memang menyatakan tidak gila jabatan, ya saran saya ya mengundurkan diri sekarang ini. Karena ya semua orang kan tahu bahwa penjenengan Kiai Miftahul Akhyar itu tidak disukai oleh Nahdien Kultural. Mayoritas, itu loh. Mau satu dua yang tidak menyukai aja, kalau memang orang itu tidak suka jabatan itu ya pasti mengundurkan diri kok. Tapi kalau hanya menyatakan saya ini kan cuma Rois awam, saya ini tidak gila jabatan, tapi tetap aja tidak mengundurkan diri, ya itu cuma omon-omon. Gitu. Jadi begitu ya, ini menggelitik saya untuk menyatakan, karena Gusmus juga beberapa kali saya dengar itu jauh ya, jangan sampai NU ini pada pecah berantem sendiri gitu. Dan sekarang mohon maaf itu Kiai Miftahul Akhyar itu benar-benar tidak disukai oleh kultural NU, bahkan sebagian besar struktural saya juga mendengar tidak menyukai. Ya sudah kan, penjenengan kan tidak gila jabatan, ya mundur saja, orang tidak dikehendaki kok. Itu loh. Tidak lebih dari 10% yang masih menghendaki Kiai Miftahul Akhyar menjadi Rois Ngam. Gitu loh. Kalau atau perlu disurvei ini. Nah itu. Sekali lagi, omon-omon itu gampang, tapi melaksanakannya itu tidak mudah. Dan sudah semestinya lah ulama itu tidak hanya omon-omon gitu. Memberikan suri teladan, memberikan contoh. Itu. Nah ini adalah saya mewakili publik gitu ya, sebagai Nahdien Kultural, pecinta NU, pecinta Mbah Hasyim, pecinta Gus Dur, pecinta muassis NU yang lainnya. Ya saya juga memohon agar Kiai Miftahul Akhyar mengundurkan diri saja, sesuai dengan dawuh beliau sendiri yang mengatakan tidak gila jabatan. Nah itu masih banyak yang pantas menjadi Rois Ngam selain panjenengan Yon Sewu, Mbah Kiai Miftahul Akhyar. Ada Abuya Muhtadi Sayyidus Syarif, Abuya Muhtadi bin Sayyidus Syarif, Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang. Meskipun kemungkinan beliau bersedia sangat kecil gitu. Tentu saja yang utama dan pertama saya harus sebut Gusmus Sayyidus Syarif Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri Rembang. Itu amat sangat pantas, lebih pantas gitu loh. Kemudian ada Sayyidus Syarif Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, itu sudah pantas, sangat pantas, jauh lebih pantas daripada Kiai Miftahul Akhyar, dan jauh lebih diterima oleh Nahdien Kultural, Nahdien Struktural, yaitu yang lain masih banyak sekali gitu.
Sayyidus Syarif, Ki Halwani, Merjan, ya dah. Wah itu pantas juga dari Rais Ngam. Betul loh. Siapa lagi ya yang bisa disebut? Banyak sebenarnya yang lebih pantas ini. Maksudnya yang saya sebutkan adalah nama-nama yang memang dikenal oleh publik secara luas. Nah bahwa ada ulama-ulama yang jauh lebih hebat, lebih ini, tapi kan pada umum ada tidak ini gitu loh, bukan apa itu tidak terbiasa berurusan dengan publik gitu ya. Jadi ya itu ya Kiai Miftahul Akhyar, mohon panjenengan jangan hanya dawuhnya itu jangan hanya omon-omon. Kalau memang menyatakan tidak gila jabatan ya saatnya demi NU, demi muasis Nahdlatul Ulama sebaiknya kita mohon panjenengan kerso mengundurkan diri dari jabatan sebagai Rais Ngam. Tirulah Gusmus, malulah dengan Gusmus. Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho kalau keliru kalau salah. Wassalamualaikum wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum, rahayu, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila merdeka. Nah itu dia teman-teman, hal-hal yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret terhadap ungkapan daripada Kiai Haji Miftahul Akhyar ya. Beliau malah membandingkan juga dengan bagaimana sikap Gusmus ketika hendak diangkat menjadi Rois Suriah PBNU. Tetapi Gusmus menurut Gus Fuad Pleret ini menolak ya, dengan merasa dirinya tidak pantas dianggap sebagai Suriah atau dianggap sebagai penasehat dan semacamnya lah. Tetapi kali ini Gus Fuad Pleret menyikapi ungkapan dari Rois Suriah PBNU yaitu Kiai Miftahul Akhyar dengan tegas ya, dengan gamblang secara eksplisit beliau sampaikan kalau memang merasa tidak mampu ya mundurlah, jangan hanya sekadar bicara yang seolah-olah untuk mencari aman ya, untuk mengambil perhatian, tetapi tidak dibarengi dengan tindakan yaitu secara tegas mengundurkan diri gitu. Itu yang saya pahami dari ungkapan Gus Fuad Pleret ya. Ini punten teman-teman, mungkin ketika saya berbicara tentang Rois Suriah PBNU akan memancing emosi publik juga, wabil khusus bagi yang kontra kepada Gus Fuad ya, bagi yang orang-orang yang pro kepada Rois Suriah PBNU selama ini yang dikatakan atau yang menjadi sikap dari Rois Suriah PBNU itu kan mungkin saja banyak orang yang sepakat dengan beliau karena sejalan ya sikap yang dikeluarkan oleh Rois Am PBNU tersebut. Ini akan menuai pro kontra kembali, tetapi kita tidak boleh mendahulukan apa yang disebut emosional terlebih dahulu. Terlebih yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita reasoning dan melihat fenomena ini dengan sebijak mungkin. Artinya kita harus bijaksana terlebih dahulu untuk melihat persoalan ini ya. Kalau seumpama nih Anda nih pro kepada Rois Suriah PBNU, tetapi memang kebijakan Rois Suriah PBNU sebagai orang tua di Nahdlatul Ulama struktural ya, kalau Anda memang melihat sesuatu yang tidak layak ya dari kebijakan Rois Suriah, Anda harus katakan itu ya. Kalau memang layak ya katakan layak juga ya. Misalnya kita boleh pelajari atau kita boleh uji nih terhadap sikap Rois Suriah PBNU yang mengatakan didekingi lah gitu-gitulah ya, didekingi atau ada apa ya. Coba Anda perhatikan ungkapan Rois Suriah PBNU itu yang seperti itu layak tidak? Kalau tidak salah kurang lebih begitu ya. Ya kurang lebih begitu, tapi untuk lebih detail dan lebih pasti persisnya bagaimana, silakan Anda simak ungkapan-ungkapan Rois Suriah PBNU yang selama ini tersebar ya, ketika beliau menanggapi fenomena diskursus nasabnya. Dan juga misalnya soal ungkapan Rois Am itu yang membawa-bawa Wahabi kalau tidak salah. Coba Anda uji itu. Sekelas Rois Am PBNU berbicara seperti itu untuk kancah atau untuk fenomena yang mestinya ditanggapi kemudian diwadahi oleh Nahdlatul Ulama, beliau sebagai orang tua ya, layak tidak ungkapan tersebut gitu? Atau Anda boleh menginterpretasikan oh mungkin Rois Suriah PBNU berkata seperti itu, mengambil sikap seperti itu karena bla 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 ya, walaupun Anda tidak menyepakati tapi Anda memahami gitu. Jadi urusan benar salah ini juga harus dibarengi dengan urusan etis tidak etis ya, begitu ya. Gitu. Nah itu dari saya sih, dari saya. Saya mungkin tidak sepakat dengan Rois Suriah PBNU atau mungkin saya sepakat dengan Rois Suriah PBNU. Itu terlepas dari pembicaraan sepakat atau tidak sepakat, ini cara penyikapan saja sih, gitu ya. Nah, di samping itu harus tegas juga ya. Semisal siapa ya? Semisal Gus Fuad Pleret itu kan tadi tegas ya. Gus Fuad Pleret mengatakan itu. Cuma kalau saya berkata seperti yang
diucapkan oleh Gus Fuad, siapa saya gitu. Gitu aja sih. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret ini bisa kemudian menambahkan perspektif ya, karena ketika ada fenomena itu baiknya kita melihat dari berbagai lini, berbagai perspektif. Wabil khusus di sini adalah Gus Fuad ya, dimana beliau juga seorang tokoh agamawan di sana, di daerah Yogyakarta, di daerah Gunung Kidul kalau tidak salah. Nah ini penting untuk sama-sama kita ambil pelajaran di situ. Kita renungi, kita reasoning, kita benar-benar filter, kita benar-benar saring. Soal suka tidak suka, like or dislike itu belakangin dulu deh. Nah itu saya pikir teman-teman yang harus kita lakukan ya dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada di publik ya. Barangkali itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apapun itu, jaga persatuan, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sekali lagi saya sampaikan, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.